Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pak Guru Honorer. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai video ini, tidak ada salahnya untuk membantu channel Bapak dengan cara subscribe ya, like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa bila perlu share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita lanjut pada pembelajaran 3 kali ini. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini atau video kali ini kita akan membahas yang pertama adalah kegiatan olahraga atau pelajaran PJOK. Anak-anak sekalian, di sini kalian diperintahkan untuk membaca bacaan ya tentang penemuan olahraga. Yang pertama, penemuan permainan olahraga sepak bola. Nah, di sini terdapat bacaan. Silahkan kalian baca dan salin ya, karena di dalam bacaan ini terdapat sejarah penemuan sepak bola. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya. Nah, badan yang mengurusi sepak bola dunia itu disebut oleh FIFA. Nah, di sini ada sejarahnya. Sepak bola itu berasal dari daratan Cina. Nah, ini silahkan sejarah ini, sejarah penemuan sepak bola ini bisa kalian catat ya. Dan jangan lupa setiap paragraf itu terdapat satu bacaan atau ide pokok, silahkan kalian cari ya. Nah, di sini sangat jelas dijelaskan penemuan awal mula sepak bola dan asosiasi sepak bola pertama ya yang berasal dari Inggris. Kalian nanti bisa baca-baca. Lanjut ke bawahnya. Nah, setelah kalian mencatat atau merangkum pelajaran tadi, kali ini kita akan belajar cara ya lari sprint. Lari sprint itu lari yang bagaimana? Nah, olahraga lari itu terbagi menjadi dua, lari jarak jauh dan jarak dekat. Jarak jauh itu biasanya maraton ya, 5 km sampai dengan ratusan kilometer. Sedangkan jarak pendek itu biasanya ukurannya hanya sampai ratusan meter saja. Nah, di sini kalian nanti akan diperintahkan untuk mempraktekkan olahraga sprint ya. Mari kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, pada halaman 82 ini kalian harus mencatat ya bacaan yang ada di kolom berwarna merah muda ini. Lari cepat atau sprint adalah semua perlombaan lari di mana peserta berlari dengan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang harus ditempuh, yaitu jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Sprint bertujuan untuk melatih kecepatan. Kategori jarak yang harus ditempuh disesuaikan dengan kelompok. Nah, olahraga sprint ini dibagi menjadi banyak ya. Di sini ada 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Biasanya lari sprint ini terdapat beberapa permulaan ya, awal mula. Itu ada yang start berdiri, ada yang start jongkok, dan lain-lain. Nah, perhatikan posisi tubuh. Nah, posisi tubuh ini sebelum lari yang di belakang hakim garis, itu sebelum kita melakukan ancang-ancang kita berdiri dengan tegak. Kemudian kita melakukan awalan, membentuk kaki kanan sebagai tolaan. Tubuh kita hadapkan ke depan dan membungkuk. Setelah itu ketika hakim garis memberi apa-apa, kita angkat sedikit bagian tubuh ya, seperti gambar ini. Kemudian ketika apa-apanya sudah digerakkan, kita berlari sekencang-kencangnya.
Kemudian juga ada yang start berdiri. Biasanya lari yang seperti ini jaraknya agak jauh, bisa 400 meter. Nah, anak-anak sekalian, pada poin A di sini lomba lari berkelompok. Nah, kita diperintahkan untuk berlari ya. Nah, jadi ini cukup kalian catat karena masih masa pandemi. Kita tetap berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuh. Namun ingat, kita hindari kerumunan massa, kita berolahraga sendiri di rumah ya. Ini silahkan poin A, B, dan di sini kalian catat ya. Nah, oke anak-anak, itu tadi berkaitan dengan lari ya. Nah, di sini ada gambar lari estafet. Ini adalah gambar lari estafet. Lari estafet itu dilakukan minimal 2 orang ya, dari setiap grup. Nah, lari estafet itu pelari akan membawa sebuah tongkat, kemudian diberikan kepada temannya, dan temannya yang mendapatkan tongkat berlari sekencang-kencangnya hingga menyentuh finish ya. Oke anak-anak, itu tadi cuma pengenalan sepak bola dan sprint. Pada kesempatan ini kita akan lanjut pada pembahasan penemuan dari Geraint August Morgan. Nah, beliau adalah penemu lampu lalu lintas ya, yang sering kita lihat berwarna merah, kuning, hijau. Nah, di sini kalian bisa catat. Nah, kalian catat ya, ingat. Jadi Geraint August Morgan itu lahir pada tahun 1923. Nah, yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia, lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas. Coba kita bayangkan di perempatan ya, ataupun pertigaan, seandainya tidak ada lampu lalu lintas, pasti kita membutuhkan ya polisi atau tenaga yang mengatur lalu lintas supaya terhindar dari kecelakaan. Dengan adanya alat yang diciptakan dari Geraint August Morgan ini, jadi peran manusia itu digantikan oleh alat ya. Di sini beliau menciptakan rangkaian paralel listrik sehingga lampu itu bisa berubah warna ya, dari merah ke kuning terus ke hijau. Nah anak-anak sekalian, ini silahkan kalian catat ya. Sejarah penemuan ini sangat penting untuk kehidupan kita saat ini ya. Bayangkan saja kalau tidak ada penemuan dari beliau ini. Tentu saja setiap pertigaan atau perempatan itu akan dijaga manusia ya, setiap hari dan setiap jam, supaya terhindar dari kecelakaan. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini masih ya. Setelah kalian mencatat tadi, seperti biasa topik masalah setiap paragraf kalian salin. Yang kedua, deret penjelas. Nah, paragraf pertama itu topik masalah. Jadi yang dibahas itu apa? Silakan kalian tulis ya. Kemudian deret penjelas, nah manfaat mungkin ya. Terus fungsi alat yang ditemukan itu apa? Dan yang ketiga, oh maaf ini nggak ada yang ketiga. Yang keempat, kesimpulan. Nah, pesan dari penulis dari cerita sejarah dari August Morgan tadi apa gitu loh ya. Nah, anak-anak sekalian, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran ini. Mudah-mudahan kalian paham dari video bimbingan belajar ini. Ingat, tetap semangat belajar, jangan lupa dukung terus channel Bapak dengan cara like, komen, dan subscribe channel Bapak. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap semangat belajar.